Warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa channel Supriyadi. Terima kasih sudah terus mengikuti video-video tutorial dari saya tentang pembuatan aplikasi menggunakan AppSheet. Pada kesempatan kali ini saya mau membuat video tutorial untuk memanfaatkan fitur di dalam AppSheet, yaitu workflow dan change data. Kita akan membuat contoh bagaimana video ini bekerja. Salah satunya saya pakai dengan tujuan untuk membuat otomatis ketika kita menginput data yang itu berupa referen dari tabel yang lain, karena datanya itu sama, saya tidak ingin duplikat antara data yang ada di tabel A sama di tabel B, yang ada di tabel tujuan saya mau duplikat ke sini, tapi saya nggak mau duplikat. Jadi saya pengennya ketika data yang ada di sini sudah masuk ke sini, maka otomatis yang di sini akan terhapus. Seperti apa cara kerjanya? Mari kita contohkan. Kita input sebuah data, kemudian kita ini adalah review tabel yang tipenya ref, yang kita ambil dari tabel tujuan. Ini tadi isinya ini tabel tujuan. Saya ingin memindahkan ini ke sini, dan setelah dipindahkan ke sini, yang di sini akan terhapus. Oke, kita masukkan satu-satu. Satu sudah, kita masukkan yang lain. Oke, semisalnya kita mau memasukkan 3 dulu, maka kita save seperti buat inputan biasa, tetapi efeknya nanti di spreadsheet di sini akan terhapus. Kita tadi input 3, yaitu nomor 1, 2, dan 3, maka akan terhapus dan akan berpindah ke tabel tujuan kita. Di sini sudah masuk emailnya, yaitu email 123, yang di sini terhapus. Cara bekerja workflow-nya kebetulan saya buat adalah untuk delete. Mungkin untuk action yang lain mungkin akan banyak manfaatnya sesuai dengan kebutuhan aplikasi kita. Sistem ini saya pakai untuk membuat inventory, yang mana di dalam inventory itu memiliki QR yang berbeda masing-masing produk, bukan masing-masing produk ya, masing-masing item. Jadi meskipun saat memiliki nama produk yang sama, kode yang produk yang sama, jumlahnya 10, itu memiliki 10 kode yang berbeda. Artinya setiap pages itu memiliki kode yang sendiri, dan apabila kita menemukan hal seperti itu, maka kita tidak ingin ketika stok atau QR itu ada di inventory, ketika kita masukkan ke toko itu stok masih ada terus, atau misalnya stok
sudah ada di inventory. Kita jualan. Saya inginnya ketika produk ini terjual, QR itu sudah terjual atau dipakai, maka data QR yang ada di inventory itu akan terhapus. Yang ada di stok itu akan terhapus. Itu yang manfaat salah satunya untuk yang action delete ini. Bagaimana cara kerjanya? Kita memanfaatkan workflow change data. Kemudian dari change data ini, tapi jangan lupa untuk men-setting. Jadi saya men-setting ini adalah kita ibaratkan sebagai inventory. Kita buat key-nya adalah email yang mau kita hapus. Misalnya ini adalah QR. Tentu QR kan berbeda satu dengan yang lain. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai key karena dia akan unik untuk masing-masing QR. Nah, pengennya saya ketika ini kita ibaratkan penjualan, maka begitu kita input di sini, maka di tujuan ini akan terhapus itu. Nah, oleh karena ngambilnya dari tabel tujuan, maka kolom email yang ada di sini kita refkan, wajib direfkan ke tujuan. Ya. Kemudian kita buat behavior action, yaitu kita namain delete misalnya. Nah, di sini saya untuk memanggil data yang ada di tujuan, di tabel tujuan, saya menggunakan email yang sama yang ada di email yang ada di tabel tujuan. Saya menggunakan action execute an action offset of row, dan actionnya adalah delete. Ini bisa dipilih actionnya apa, tapi saya akan membuat action delete saja karena saya mau mendelete yang ada di tabel asal. Nah, rumusnya untuk mengambil satu row itu saya gunakan filter, yaitu filter dari tabel tujuan. Syaratnya emailnya sama dengan email yang ada di row ini. Jadi kalau emailnya itu sama, sedangkan itu kita ambil dari tabel tujuan itu sendiri, pas saat input tentu akan pasti ada yang sama, dan itu tujuannya nggak ada yang lain gitu. Kecuali di situ ada yang double, kemungkinannya terhapus cuma satu. Tapi karena ini dia juga sebagai key untuk emailnya, maka refnya akan berjalan dengan baik. Lalu setelah kita buat delete ini, kemudian kita ke workflow. Workflow-nya kejadiannya saya adalah add only. Jadi hanya akan bekerja kalau ada input saja. Jadi ketika diedit, ketika ini tidak akan terjadi perubahan di sana. Toh juga datanya sudah nggak ada karena sudah ke delete sebelumnya. Add only. Kemudian targetnya adalah copy dari tujuan. Karena apa? Karena kita melakukan penambahan atau input form itu di
copy of tujuan. Kita buat true saja karena add only, jadi akan berjalan saja tanpa perlu trigger yang aneh-aneh. Jadi kalau add only pasti jalan. Kemudian kita pilih workflow untuk change data. Kita namain, kemudian kita pilih tadi delete WA. Maka change data ini akan otomatis berjalan ketika kita melakukan add only. Jadi ini semacam semi otomatis. Tanpa kita mengklik action tadi, action delete ini yang kita buat untuk execute itu tadi, dengan kita masukkan ke workflow, otomatis akan bekerja ketika kita save. Oke, kita coba sekali lagi. Kita masukkan tadi 1 2 3 sudah, otomatis sudah hilang tadi 4 5 1 2 3-nya habis. Kita masukin, kita masukkan nilai yang lain 4 5. Oke, 3 kita save. Maka ketika di sini bertambah, sudah ke entry di sini, yang di tujuan akan kehapus. Yang di tujuan akan kehapus. Tadi 4 5 6 yang kita hapus. Sudah kehapus semua, dan di sini 4 5 6 sudah masuk. Oke, saya kira cukup sekian tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan like, subscribe, dan komen untuk terus memajukan channel ini. Dan bagi Anda yang menginginkan kelas privat ataupun pembuatan aplikasi, bisa menghubungi nomor yang tertera pada kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.